Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizka Hidayatun Najah dengan NPM akhir 289. Perkenalkan, nama saya Dinia Vita Cynthia dengan NPM akhir 279. Perkenalkan, nama saya Siva Zahra Rista Afandi dengan NPM akhir 286. Baik, di sini kami dari kelas H dengan mata kuliah Teori Organisasi dan Administrasi dengan dosen pengampu Bapak Budi Prabowo dan Bapak Acep Samsudin, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini kami akan melakukan wawancara terkait tugas kami dengan materi kepemimpinan. Halo Mas, selamat malam. Perkenalkan, saya Rizka dan rekan saya Dina Dan saya Siva. di sini kami mau melakukan wawancara terkait tugas kuliah kami tentang materi kepemimpinan. Sebelumnya bisa perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Zadi Kurniawan. Saya sebagai salah satu honor yang di MAB. Itu sih udah. Mungkin mau ada yang ditanyakan lagi? Cukup Mas. Iya. Untuk wawancaranya bisa kita mulai sekarang ya. Boleh. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Masnya ini gimana sih cara seorang pemimpin itu mengelola perubahan dalam suatu perusahaan atau mungkin di dalam lingkup kafe ini? Nah, itu perubahan dalam karyawan atau yang gimana perubahannya? Perubahan semuanya, entah itu dari strategi kafenya mungkin atau dari karyawannya. Gitu. Jadi yang pertama itu kalau ada perubahan, kan pertama kita buka kafe ini di awal tahun kemarin. Cuman kita masang rate dari harganya kan terlalu tinggi. Cuman dari market yang ada di sekitar, terutama kan kita ngasarnya ke kampus nih, mungkin harga yang 20.000 up terlalu mahal untuk anak-anak kampus. Jadi aku strateginya itu setelah buka satu atau 2 bulan, aku langsung review kenapa nih kok omset belum naik. Nah kan di situ ketemu ternyata penjualannya cuma segini. Terus kita riset lagi sama keadaan di kampus, sekiranya kena di harga berapa, kita rombak untuk perubahan harga sama di menunya. Gitu sih. Kemudian untuk yang selanjutnya ini, kalau menurut Masnya itu kira-kira langkah apa yang bisa dilakukan untuk seorang saya sebagai owner nih ya, kalau misalkan terjadi masalah yang berakibat fatal gitu di kafe ini? Nah, masalahnya ini dari segi konsumen yang komplain atau ada permasalahan di antara karyawan yang lebih ke arah mana? Yang lebih ke arah konsumen. Lebih ke arah konsumen. Yang pertama, kalau misalnya ada kesalahan yang komplain dari customer, yang pertama pasti aku bakal dengerin si customernya dulu gimana. Kita pasti minta maaf juga karena di mana-mana kan kita kafe jual produk dan juga ngelayanin customer kan. Jadi istilahnya kan customer ya sebagai raja juga lah. Kita dengarkan mereka keluhannya gimana, mungkin akan kita buat sebagai bahan evaluasi untuk perbaikannya. Baik, untuk selanjutnya, untuk yang pertanyaan ketiga nih, gimana sih cara Masnya ini memotivasi untuk anggota yang lain, karyawan yang lain? Aku motivasinya. Pertanyaan yang selanjutnya ini, apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin jika terdapat anggota atau karyawannya itu merasa tidak nyaman di lingkungan? Yang pertama, bagaimana jika perusahaan tidak memiliki pemimpin yang berjiwa kepemimpinan? Kalau perusahaan yang nggak mempunyai jiwa kepemimpinan ya, yang pasti kan ini kan perusahaan kan ada banyak orang juga, jadi pasti harus ada salah satu yang mimpin. Karena kalau nggak ada yang mimpin, pasti kan yang ngatur untuk teman-temannya siapa pembagian tugas itu kan juga lebih nggak jelas lah, nanti istilahnya arahnya pun juga bakal nggak jelas.
Jadi lebih ke arah berantakan aja sih. Kalau menurut saya ya gitu. Nah, yang selanjutnya keterampilan apa yang paling penting untuk dimiliki seorang pemimpin? Kalau keterampilan yang pertama pasti untuk jiwa kepemimpinannya, sama secara profesional dengan karyawan atau dengan anggotanya, stafnya. Jadi selain itu kalau sebagai pemimpin untuk bangun bonding sama karyawannya juga, itu ya kita harus apa ya, jadi temannya juga, jadi kadang istilahnya jadi bapaknya juga, atau jadi pendengar yang baik kalau dia lagi ada problem atau gimana, nyari solusi atau gimana, ya kita harus siap dengerin sama ngasih pandangan-pandangan aja sih. Selain itu kan di situ juga kita bisa bangun sama karyawan atau sama anggota atau staff, kan bisa bangun chemistry-nya dari situ. Kan kalau kita ada chemistry sendiri lebih dekat, pasti dia nanti kedepannya optimal kerjanya atau secara moodnya lebih bagus. Nah, yang selanjutnya mengapa leadership diperlukan dalam organisasi? Leadership diperlukan, Dalam organisasi. yang pasti leadership diperlukan dalam organisasi untuk ngatur karyawan atau staff atau anggotanya sih. Untuk itu sih pasti diperlukannya untuk itu. Soalnya dari banyaknya karyawan atau perusahaan pasti harus ada salah satu yang jadi pemimpin mereka untuk kontrol mereka juga. Nah, yang selanjutnya bagaimana Anda memantau kinerja tim Anda sendiri? Kalau in case aku kafe, kan di sini ada 2 bagian, untuk di bar untuk minuman, sama di kitchen untuk makanan sama snack. Dari itu saya pasti milih salah satu dari yang ada di divisi tersebut lah istilahnya, di bagian tersebut. Pasti saya pilih salah satu. Gunanya untuk apa? Kalau misalnya in case aku nggak kesini, yang aku tanyain atau aku kontrol ini 2 orang penanggung jawabnya dari kitchen atau sama bar, untuk nanya reportnya hari itulah istilahnya seperti itu. Selain itu kan dia sebagai leadernya untuk ngatur teman-temannya juga. Nah, selanjutnya bagaimana cara Anda dalam menetapkan tanggung jawab dari tiap anggota Anda sendiri? Nah, kalau menentukan tanggung jawab, kembali kayak pertanyaan sebelumnya tadi kan, pilih salah satu dari anggota itu, sebelum aku menetapkan tanggung jawab sebagai leadernya mereka lah istilahnya, yang pasti aku concern pertama tuh moodnya, yang paling stabil di antara mereka tuh siapa. Karena kan kalau moodnya kurang stabil kan pasti ngefeknya kan juga ke teman-teman lainnya nih. Jadi sebagai leadernya paling concern aku pasti di moodnya dulu. Menurut Anda ini perilaku apa yang diperlukan sebagai seorang pemimpin? Perilaku yang pertama pasti kalau jadi seorang pemimpin, yang pertama tuh pasti bisa memimpin anggotanya, sama pasti moodnya juga harus lebih stabil dibanding dari yang lain. Soalnya kan kita juga sebagai pemimpin kita harus lebih cenderung stabil lah. Kalau misalnya ada apa-apa kan pasti mereka ambil minta saran atau keputusan kan pada pimpinan. Kalau moodnya kurang bagus kan pasti juga pengambilan keputusannya kurang baik juga. Terus apa lagi? Udah sih. Selanjutnya, kriteria utama yang diperlukan saat memilih seorang karyawan apa aja? Untuk ini in case untuk kafe ya. Yang pertama untuk kriteria aku nggak lebih spesifik terlalu dalam sih. Cuman yang pasti satu tuh aku lihat dari moodnya dia gimana, terus kesibukannya dia itu gimana. Karena kan kebanyakan untuk kafe kan dari mahasiswa juga masih ya, dia waktunya fleksibel apa itu. Terus sama dia udah ada pengalaman di kafe atau belum. Tapi itu bukan prioritas utama. Sama yang pasti yang paling penting tuh dia mau belajarnya sih. Jadi kalau misalnya belum ada pengalaman, aku nggak apa-apa selama dia masih mau belajar. Selanjutnya, apa yang Anda lakukan sebagai seorang pemimpin ketika kafe Anda tidak mengalami kemajuan?
Yang pasti kayak untuk awal-awal buka ya, karena kan pasti aku review untuk bulanan, review bulanan pasti aku berpacuan pada omset sama menu mana nih yang keluar, mana yang nggak keluar. Ya balik lagi pasti aku ambil keputusan untuk gimana caranya ini bisa naik omsetnya. Kayak tadi yang pertama, secara target market mungkin kurang tepat untuk harganya. Jadi aku ada rombak beberapa harga sama mungkin banyak yang rombak beberapa sama apa namanya ini apa gitu itu aja kali ya untuk lebih keputusan cepat sih, sama ini menu-menu yang sekiranya kurang laku kita hapuskan. Kan itu juga kalau kita nimbun bahan baku kan ada masa kedaluarsanya, apalagi kan F&B nih, jadi mending aku take-out supaya menekan HBP nya juga, ngurangin barang ke waste-nya, barang kebuangnya itu sih. Itu apa yang akan Anda lakukan sebagai pemimpin ketika bawahan Anda membuat suatu kesalahan? Kalau buat kesalahan ini, kesalahan buat menu atau terhadap customer atau gimana? Lebih ke kesalahan dari karyawannya tertentu, dari ketika pembuatan menu atau mungkin pelayanan dari karyawan ke customer-nya. Oh, kalau gitu pasti aku ada review atau review bulanan lah biasanya. Aku pasti tanya ke mereka kendalanya apa, itu buat evaluasi lah istilahnya. Itu selain ada evaluasi rutin, kalau mungkin ada komplain, aku pasti bakal tanya ke pelanggannya yang komplain. Kalau misalnya dia sampai tinggal ke WA atau DM nih, untuk apa DM Instagram, jadi aku biasanya aku DM kendalanya apa, jadi ada masukan apa, sama biasanya aku kasih komplimen. Jadi kalau kesini lagi free makan sama free minum gitu. Pertanyaan selanjutnya masih terhubung ya sama pertanyaan kerja. Kalau semisal karyawan Anda ini melakukan kesalahan yang berulang kali dan itu kesalahan yang sama, bagaimana tanggapan Anda? Kalau kesalahannya berulang, yang pasti aku bakal panggil untuk 4 kata sih. Cuman sampai sekarang aku belum ada sih sampai kayak gitu ya. Cuman kalau in case benar-benar terulang, pasti aku ajak ngobrol untuk 4 kata, tanyain. Mungkin biasanya kan kadang ada kendala di rumah atau ada masalah di rumah apa sampai ke bawah ke pekerjaan kan. Pasti aku tanyain gitu sebelum ngambil tindakan lebih lanjutnya. Sekian wawancara dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you.